Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, majelis ini kita membacakan kitab Fusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul, di mana buku ini ditulis oleh Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah, di mana beliau menjelaskan sebagian dari bukunya Ibnu Katsir, yaitu Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pembahasan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permusuhan kaum musyrikin dan juga kemudian bagaimana upaya mereka menyiksa kaum muslimin. Kita akan langsung baca, bismillah. Qala musannif hafizahullah, fasl udwanul musyrikina wa fitnatul mu'adzabin. Pasal tentang udwanul musyrikin, permusuhannya orang-orang musyrik, wa fitnatul mu'adzabin, dan fitnah yang diterima oleh kaum muslimin yang disiksa. Sehingga pembahasan ini menjelaskan tentang upayanya orang-orang musyrik menghalangi dakwah Islam dan kemudian upaya mereka menyiksa kaum muslimin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, walamma ishtadda adzal musyrikin ala man amana wa fatanu minhum jama'ah. Ketika kemudian gangguannya orang musyrik itu semakin parah, gangguan itu kemudian ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tertimpa demikian itu jamaah banyak ya dari kaum muslimin. Hatta innahum kanu yusbirunahum, sehingga kemudian orang-orang musyrik itu sampai hati untuk menawan dan memenjarakan kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin. Wa yalqaunahum fil har, bahkan sebagian lagi kemudian ditaruh di panas, dijemur ya, bukan hanya dalam kondisi panas di Indonesia, tapi panas di Arab, di mana kita tahu ketika panas ya bisa jadi lebih panas daripada di sini ya, kemungkinan lebih panas daripada di sini. Wa yadhauna sahratal azimata ala sadri ahadihim fi shiddatil har. Sebagian lagi bahkan saking buruknya orang-orang musyrik ya, ada di antara orang musyrik yang kemudian meletakkan batu yang besar di dada kaum muslimin, padahal dalam kondisi waktu itu sangat panas. Sehingga ini betul-betul penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Hatta inna ahadahum idza utliqa, sampai kemudian di antara mereka jika sudah dibebaskan, la yastati'u ayyajlisa, ketika sudah bebas itu nggak bisa duduk, nggak mampu untuk duduk. Alasannya min syiddatil alam, karena sakit yang dideritanya itu kemudian parah, sehingga sampai duduk pun kemudian kesulitan. Fayaquluna li ahadihim, lalu kemudian orang musyrik mengatakan, Allata ilahuka min dunillah. Mereka mengatakan kepada kaum muslimin, Lata itu adalah Tuhanmu, bukan Allah. Fayaqulu mukrohan na'am. Orang Islam, sebagian orang Islam yang kemudian disiksa ketika dipaksa untuk mengatakan Allata ilahuka dunallah, Lata itu adalah Tuhanmu selain Allah, maka sebagian umat Islam kemudian mengatakan iya karena terpaksa ya. Mengatakan demikian karena terpaksa. Wa kata innal ju'al la yamur fayaquluna wa hadza ilahuka min dunillah fayaquluna. Tetapi di sisi lain, saking sengitnya penyiksaan tersebut, jika kemudian ju'al semacam kembangnya
kumbang, kalau ada kumbang lewat, lalu kemudian orang musyrik mengatakan, wa hadza ilahuka min dunillah, kumbang ini adalah Tuhanmu selain Allah, fayaqulu na'am. Maka seorang muslim yang disiksa itu bakal bilang iya. Kenapa akan bilang iya? Karena seperti sudah kehilangan kesadaran. Kadang terpaksa, kadang kemudian sampai kehilangan kesadaran, saking parahnya siksaan tersebut. Kadang kemudian sampai nggak sadar, kadang kemudian masih sadar ketika dipaksa, mereka kemudian menjawab iya karena terpaksa. Salah satu contoh yang dilakukan oleh sebagian orang musyrik adalah Wabaral khabis adullah Abu Jahal Amr bin Hisham bisumayyah ummi Ammar. Seorang yang buruk, seorang yang jahat, musuh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, di mana Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham. Maka Amr bin Hisham kemudian melewati Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Wa hiya tu'adzabu wa zawjuha wa ibnuha. Ketika itu kemudian ibunya disiksa, begitu juga suaminya Yasir disiksa, wa ibnuha, dan juga kemudian anaknya Ammar itu disiksa. Fata'anaha bi kharbatin fi farjiha faqatalaha sallallahu radhiyallahu anha. Lalu kemudian Abu Jahal ini menusuk dengan tongkat ya. Menusuk dengan tongkat kemaluannya Sumayyah sampai kemudian mati Sumayyah. Wa an ibniha wa zawjiha. Begitu juga kemudian menusuk anaknya yaitu Ammar, begitu juga kemudian suaminya yaitu Yasir. Meskipun kemudian yang meninggal adalah Sumayyah, ibunya. Sehingga ini menunjukkan kebengisan dan ri yang tidak berperi kemanusiaan ya dari orang-orang musyrik. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu idza marra bi ahadin. Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu idza marra bi ahadin, jika melewati seseorang minal mawali, dari para mawali, dari para budak atau para bekas budak, yu'adzabu, yang disiksa, yashtarihi min mawalihi wa yu'tikuhu. Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah akan membeli budak-budak tersebut, lalu kemudian akan membebaskannya. Di antara yang dibebaskan oleh Abu Bakar ada beberapa orang. Ibnu Katsir di sini menyebutkan 8 orang. Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua ummuhu, ibunya Bilal yaitu Hammamah. Yang ketiga Amir bin Fuhairah, nanti yang kemudian membersamai Abu Bakar dan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Yang keempat adalah Ummu Abs. Yang kelima ada namanya Zinirah. Yang keenam ada namanya Nahdiyah. Yang ketujuh ada putrinya Nahdiyah. Yang ketiga adalah Jariyah. Ada seorang Jariyah, anak wanita dari Bani Adi, budak wanita dari Bani Adi. Itu contoh yang orang-orang yang dimerdekakan oleh Abu Jahal. Hal ini menunjukkan bahwa yang disiksa dari kaum muslimin cukup banyak. Meskipun kita tidak punya angka persis ya seberapa banyak. Kemudian kana Umar yu'adzibuha 'alal Islam qabla ayyuslima. Umar itu kemudian menyiksa Jariyah dari Bani Adi ini ketika waktu itu Umar belum masuk Islam. Hatta qala lahu Abu Quhafa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq banyak membebaskan budak-budak tersebut atau mantan budak tersebut, Abu Bakar yaitu Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar yaitu Abu Quhafa mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya bunayya, wahai anakku, arakatu utiku riqaban dhi'afan." Aku melihatmu membebaskan riqaban dhi'afan, membebaskan budak-budak yang lemah. Falau a'taqta qauman juldan. Seandainya kemudian engkau membebaskan orang-orang yang juldan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang seger masihan ya, orang-orang yang kuat secara fisik, bukan orang-orang yang lemah seperti itu. Yamna'unaka, di mana kemudian budak-budak yang engkau merdekakan nanti akan bisa melindungimu. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar kemudian mengatakan, inni uridu ma uridu. Inni uridu ma uridu. Aku sekedar ingin saja. Aku sekedar ingin. Apakah benar seperti itu? Dr. Hani Ahmad Fakih menambahkan bahwa di dalam Sirah Ibnu Hisham ditambahkan bahwa innama uridu ma uridullah. Sesungguhnya yang aku inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Jadi Abu Bakar berusaha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayuqalu innahu nazalat fihi wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dikatakan bahwa dalam haknya Abu Bakar turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail. Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa. Jadi orang-orang itu akan dijauhkan, orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan darinya. Dijauhkan darinya yaitu dijauhkan dari neraka. Alladzi yu'ti malahu, di mana orang itu adalah yu'ti malahu, orang yang memberikan hartanya. Yatazakka, dan kemudian dia mensucikan hartanya. Baik. Di mana ayat ini kemudian berlanjut sampai kemudian ayat terakhir dari surat Al-Lail. Allahu a'lam bishawab. Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian memberikan komentar, Al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, ma dzakarahul musannif min anwa'il adzab wal bala alladzi anzalahul musyrikuuna bil mu'minin bi Makkah. Apa yang dikatakan oleh penulis yaitu Ibnu Katsir rahimahullah tentang berapa banyak jenis penyiksaan, beberapa jenis bala yang ditimpakan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin di Mekah, lahu syawahid katsirah. Maka mereka kemudian memiliki syawahid katsirah, memiliki bukti yang banyak. Fi sunnatin nabawiyah, di dalam sunnah nabawiyah, minha hadithu Ibnu Umar. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar. Annahum kanu yalbisunahum adro'al hadid. Di mana kemudian orang-orang musyrik memakaikan kaum muslimin yang tersisa itu dengan adro'al hadid. Baju besi. Panas-panas dikasih baju besi. Yo, kepanasan ya, sakit ya. Wa yusirunahum fi syams, lalu kemudian mereka dijemur di panas. Wa yatufuna bihim fi sya'abi Makkah, lalu kemudian mengelilingi mereka fi sya'abi Makkah, di jalan-jalan di kota Makkah. Itu yang mereka lakukan ya. Yang kedua, wa minha hadithu Ibnu Abbas, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Innahum kanu yadribuna ahadahum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu hatta ma yaqdiru ayyastawiya jalisan min syiddati ma nazala bihi min adh-dhur. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan bahwa annahum kanu yadribuna ahadahum, bahwasanya orang-orang musyrik kemudian memukul sebagian kaum muslimin. Wa yuji'unahu, kemudian menjadikan umat Islam, sebagian dari umat Islam itu kemudian lapar. Wa yu'attishunahu, menjadikannya kemudian haus. Sampai hatta ma yaqdiru ayyastawiya jalisan, sehingga kemudian tidak mampu untuk berdiri dengan benar. Kenapa? Untuk duduk, mohon maaf, bukan berdiri ya. Tidak mampu untuk duduk, min syiddati ma nazala bihi min adh-dhur, sampai parahnya siksaan yang ditimpakan. Sehingga mau duduk saja kemudian susah. Kemudian mu'allif mengatakan, wa haditsatu istisyhadi Sumayyah walidatu Ammar bin Yasir ala aidi Abi Jahal mukharrajatun fi musannaf Ibnu Abi Syaibah. Berita tentang syahidnya Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, di tangannya Abu Thalib. Maka riwayat ini ada di musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Mursalan bi isnadin sahih, dengan sanad yang mursal, bi isnadin sahih, dengan syarat yang sahih, an Mujahid bin Jabr, dari Mujahid bin Jabr, kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana kemudian disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian waqad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biha wa bi zawjiha wa ibniha wa hum yu'adzabuna bi Makkah. Telah sabat, terbukti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melewati mereka, melewati Sumayyah, melewati putranya Ammar bin Yasir, wa hum yukadzibuna bi Makkah, dan mereka kemudian disiksa di Mekah. Faqala lahum sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah wahai keluarganya Yasir, sesungguhnya janji bagimu adalah surga. Sehingga janji bagimu adalah surga. Rasulullah SAW pada waktu itu tidak bisa berbuat banyak karena posisinya lemah, sehingga hanya bisa berdoa, untuk sementara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha mencari-cari kesempatan yang ada dan menyiapkan hal untuk kemudian bisa hijrah.
Kemudian poin yang kedua, wa qissatu syira'u Abi Bakar As-Siddiq lil mawali al-mu'adzabina bi Makkah wa i'taqahum dzakaraha Ibnu Ishaq fi sirah wa min tariqihim Al-Hakim fil Mustadrak wa sahahahu. Adapun kisah bahwa adapun kisah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membeli beberapa mawali bekas budak yang kemudian mereka itu disiksa di Mekah, di mana dia kemudian i'taqahum, lalu kemudian membebaskan mereka. Dzakaraha Ibnu Ishaq fi sirah. Hal ini ceritanya itu ada dalam sirah Ibnu Ishaq. Taib. Wa min tariqihil Hakim, dan dari jalan Ibnu Ishaq itulah kemudian Imam Hakim dalam riwayat Tabarani itu juga meriwayatkan hadis tersebut. Taib. Selanjutnya, waqad thabata i'taqu Abi Bakar li Bilal fil Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dan telah thabat ya, telah terbukti bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal dari penyiksaan tersebut. Membebaskan Bilal dari penyiksaan tersebut. Di mana kemudian bukti dari Abu Bakar itu membebaskan itu adalah perkataannya Umar, di mana Umar mengatakan Abu Bakar sayyiduna. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah sayyid kami, pemimpin kami, tuan kami. Wa ataqa sayyidana yakni Bilal. Lalu kemudian dia ataqa sayyidana, membebaskan tuan kami yaitu Bilal. Membebaskan tuan kami yaitu Bilal. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Bilal memang betul dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Poin selanjutnya, poin yang kelima, wa ma kana yusibul mu'min as-sadiqina bima min alwanil azab wal mu'anad fihi dalil ala anna al-mu'mina mubtala liyutahhirahu Allah wa yarfa'u darajatahu. Poin yang keempat dari penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih, apa yang dialami oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, oleh seorang yang jujur di Mekah, di mana mereka disiksa di macam-macam ya, dari berbagai bentuk azab, dari berbagai bentuk kemudian siksaan, wal mu'anat, dan juga kesulitan yang mereka hadapi. Hal itu menjadi dalil bahwa mukmin itu akan kemudian diuji, pasti akan diuji. Yutahhirullahu wa yarfa'u darajatahu, untuk tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan dia, dan kemudian tujuannya yarfa'u darajatahu, meninggikan derajatnya. Karena ketika banyak musibah yang dia hadapi, lalu kemudian dia bersabar, maka hal itu menjadi salah satu sebab pahalanya digugurkan. Sehingga ketika dia betul-betul sabar, maka bisa menjadi salah satu sebab untuk kemudian menjadi penghapus dosanya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan hadis, wa fil haditsis sahih asyaddan nasi bala'anil anbiya tsummal amsal fal amsal. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan asyaddan nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling sengit, orang yang paling keras, orang yang paling berat menerima cobaan, orang yang paling benar menerima cobaan itu adalah para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang kesolehannya mendekati nabi. Fal amsal, yang kemudian derajatnya di bawah lagi. Hal ini bukti bahwa, hadis ini menjadi bukti bahwa manusia itu kemudian tidak akan lepas dari balaya, tidak akan lepas dari cobaan. Sebagaimana kemudian umat Islam tidak akan terlepas dari musibah. Kita tahu bahwasanya musibah tersebut kemudian akan menjadi penghapus dosanya. Musibah itu betul-betul akan menjadi penghapus dosanya. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, wa ma kana yantiqu bihi ba'dul mu'minin min alfadhil kufri tahtal adzab fihi dalilun ala anal iqra' ala kalimatil kufri yubikhun nutqa biha kama fi qoulihi ta'ala. Jadi apa yang dikatakan oleh sebagian umat Islam, sebagian kaum mukminin ketika disiksa itu tadi, menyebutkan perkataan kufur. Misalkan kemudian mengatakan bahwa misalkan kemudian mengatakan bahwa
Lata itu Tuhan mereka misalkan, mengakui Lata itu Tuhan mereka, tapi hal itu terpaksa, maka hal ini menjadi bukti kalau ketika dia dalam kondisi terpaksa, lalu kemudian harus mengatakan perkataan kufur, maka hal ini boleh. Karena kemudian mereka terpaksa, hitungannya antara hidup dan mati. Ya, terpaksanya karena hidup dan mati. Allah mengatakan innama ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi katanya dalam surat An-Nahl Allah menjelaskan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang kemudian terpaksa kemudian mengatakan perkataan yang kufur wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya kemudian masih terjaga keimanannya. Sehingga poin yang kelima ini menunjukkan bahwa terkadang seorang mukmin boleh mengatakan perkataan kufur ya. Boleh kemudian mengatakan perkataan kufur ya. Karena terpaksa. Karena sekali lagi, karena terpaksa, bukan karena sebab yang lain. Poin yang keenam, penjelasannya Dr. Ani Ahmad Fakih, wa fi syira'i Abi Bakar lil mawali al mu'adzabin wa iqtaqihim. Ketika Abu Bakar kemudian membeli budak-budak tersebut, wa itaquhum, dan juga kemudian memerdekakan budak-budak tersebut, dalilun ala fadlihi wa karamihi. Ketika membebaskan budak-budak tersebut, hal ini menjadi bukti akan keutamaan Abu Bakar. Hal ini juga menjadi bukti akan kedermawanan Abu Bakar. Wa ba'dhu ma kana yakum bihi radhiyallahu anhu, dan beberapa hal utama yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu min a'malin jalilah fil Islam, dari amalan-amalan kebaikan dalam Islam. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas bagaimana umat Islam pada waktu itu disiksa dengan berbagai macam siksaan. Salah satu contoh yang menonjol di sini adalah bagaimana upayanya Abu Bakar untuk membantu meringankan beban umat Islam. Sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Yang tidak kalah penting adalah upaya untuk melindungi anaknya dan yang lain sebagainya terkait dengan pembahasan ini. Insya Allah kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.